Ethereum bangkit lagi gitu sias. Sementara Bitcoin menjadi pusat perhatian dan altcoin L1 seperti Solana dan Sui menjadi berita utama dengan kecepatan dan popularitasnya, Ethereum belakangan ini tampak stagnan. Tapi jangan sedih dulu gitu sias, Ethereum sedang melewati perombakan pimpinan terbesarnya. Halo gitu sias, balik lagi dengan saya Leo di Crypto Discover dan hari ini kita akan membahas apa yang sedang dilakukan Ethereum di balik layar dan apa yang dibutuhkan Ethereum untuk menjadi dominan lagi. Jadi ayo cepat merapat dan ayo kita bahas Ethereum. Kita tahu tidak, ekosistem Ethereum itu sebenarnya tidak hanya dijalankan oleh Vitalik. Ethereum Foundation, sebuah lembaga nirlaba alias non-profit Swiss, didirikan pada tahun 2014 untuk mendanai pengembangan, penelitian, dan pendidikan di seluruh ekosistem Ethereum. Tapi menariknya, lembaga ini tidak mengendalikan Ethereum. Tidak ada tata kelola dari atas ke bawah. Sebaliknya, lembaga ini mendanai para pembangun lewat hibah, mendukung perangkat para pengembang, dan memelihara koordinasi inti. Mereka tidak memberi instruksi cara mereka mengembangkan ekosistem tersebut, tapi memastikan kalau dana yang dibutuhkan tersedia. Sampai baru-baru ini, struktur foundation tersebut tidak jelas. Kebanyakan orang tahu tentang Vitalik dan Aya Miyaguchi, direktur eksekutif dari tahun 2018. Miyaguchi membantu memimpin Ethereum lewat merge, salah satu upgrade blockchain paling rumit dalam sejarah. Tapi komunitas pun semakin gelisah. Ethereum kehilangan momentum naratif, sementara chain lain yang lebih cepat berhasil mengambil spotlight naratif tersebut. Dan secara internal, ada rumor tentang shadow group yang mempengaruhi keputusan tanpa transaksi. Bahkan Vitalik terlihat tidak nyaman waktu ditanyai tentang rumor tersebut. Dan di tahun 2024, masalah-masalahnya mulai muncul. Tuduhan atas mismanagement, penurunan aktivitas, dan kurangnya arahan strategis membuat komunitas frustasi. Dan beberapa dari komunitas bahkan melakukan pelecehan secara daring dan melakukan ancaman. Tapi apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah segalanya untuk Ethereum. Di awal tahun 2025, Vitalik mengambil langkah tegas mengumumkan restrukturisasi yayasan, sebuah model kepemimpinan baru, mengurangi fokus pada branding Vitalik dan Aya, dan memberikan lebih banyak kekuatan operasional untuk wajah-wajah baru. Dua co-director baru ditunjuk, Shuang Wang, seorang peneliti Ethereum yang dihormati, dan Thomas Stunch, CEO salah satu klien eksekusi teratas Ethereum. Langkah ini menunjukkan kembalinya kepemimpinan yang mengutamakan teknis. Yayasan juga memperkenalkan struktur organisasi yang lebih jelas dengan peran khusus untuk strategi, eksekusi, dan pertumbuhan komunitas. Ethereum akhirnya merekrut tim manajemen yang komplit setelah bertahun-tahun tidak memiliki arahan yang jelas. Dan disinilah hal menjadi lebih menarik untuk Ethereum. Secara historis, pergerakan harga Ethereum melambat selama fase transisi dan melonjak setelah milestone koordinasi utama, sesuatu yang kita sudah lihat setelah di-merge, dan kita juga melihat tanda-tanda awal lagi setelah upgrade Petra di bulan Mei 2025 yang diam-diam meluncurkan 11 upgrade yang meningkatkan pengalaman pengguna dan keamanan smart contract. Selanjutnya, upgrade Fusaka dan Glamsterdam ditetapkan untuk meningkatkan skalabilitas dan secara drastis mengurangi biaya transaksi. Yang satu berfokus pada penanganan data block, sementara yang lainnya bertujuan untuk membuat Ethereum lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih ramah untuk para pengembang. Ditambah dengan visi jangka panjang Vitalik, mesin virtual yang ZK friendly, dan free slot finality untuk konfirmasi secepat kilat. Ini bukan sekedar upgrade yang rumit, tapi sebuah infrastruktur yang bisa membuka jalan untuk aplikasi skala massal dan pengadopsian institusional. Dan kita tentunya tidak bisa melupakan tentang Ethereum, inisiatif baru yang didukung yayasan untuk mengajak Wall Street bergabung dengan Ethereum. Danny Ryan, orang yang membantu memimpin di-merge, sekarang menjadi salah satu pendiri. Tugasnya menawarkan Ethereum kepada para petinggi. Saat ini Ethereum mungkin bukan lagi chain yang paling mencolok, tapi tetap mempertahankan reputasi mereka sebagai yang paling aman, paling teruji, dan paling terintegrasi dengan DeFi, NFT, dan RWA. Itulah kenapa meskipun chain lain terlihat terlebih menarik on paper, Ethereum tetap mendapat persetujuan saat uang terlibat. Tentunya nggak ada yang bisa memprediksi masa depan Ethereum. Tapi menurut kita, Ethereum dinilai sangat rendah dibandingkan Bitcoin, sementara berbagai upgrade teknis sudah dalam tahap persiapan. Selain itu, kepemimpinan di Ethereum akhirnya lebih teratur dan transparan, dan waktu dominasi Bitcoin berbalik, Ethereum berpotensi menjadi yang pertama dalam urutan rotasi modal, menjadi pemimpin di rally altcoin season. Tambahkan minat geopolitik, adopsi institusional, dan aset dunia nyata yang ditokenisasi yang mendapatkan daya tarik, Ethereum mungkin akan mengejutkan para skeptis. Intinya, kita percaya Ethereum belum mati. Mereka sedang melakukan reorganisasi. Dan di ruang kripto, seringkali di saat inilah terjadi terobosan besar. Tapi bagaimana menurut Kitosias? Apa kalian masih bullish dan memegang Ethereum kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komen dan ikut berdiskusi dengan Kitosias lainnya di Discord Crypto World ID. Linknya ada di kolom deskripsi, jadi tinggal diklik aja. Ingat, kalau ini bukanlah nasihat keuangan Kitosias, lakukanlah riset kalian masing-masing dan sharing pendapat kalian di sini. Jim Kitosias.